Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Tentu suasana Natal masih terasa bagi kita, dan teruslah menikmati sukacita dan damai Natal ini. Kita akan membaca firman-Nya. Marilah satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu tetap nyata, kasih-Mu tetap indah. Ajar kami untuk selalu menyaksikan dan bersyukur. Biarlah Tuhan yang penuh kasih akan menopang kami untuk menghadapi kehidupan ini. Firman-Mu kami akan baca, Roh Kudus tolong kami, biarlah dalam kekuatan dan kasih-Mu kami memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan saat ini. Amin. Tema kita saudara-saudara, membangun integritas. Seorang teolog bernama C.S. Lewis pernah berkata, integritas adalah melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi. Dengan memperhatikan Mazmur 26, kita mungkin mendapat kesan bahwa Daud memperlihatkan kesombongannya dengan mengatakan, "Aku telah hidup dalam ketulusan." Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita memberi kesan terhadap apa yang dikatakannya, sebaiknya kita kembali menelusuri latar belakang atau penyebab dari ungkapan Daud ini. Mazmur 26 ini adalah mazmur ratapan. Ia tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah hidup pemazmur saat itu, di mana saudara, ia meratap karena banyak yang memusuhinya. Meskipun demikian, Daud menyadari bahwa integritasnya tidak sempurna. Walaupun ia rindu untuk menjalani hidup benar di hadapan Tuhan, Daud sadar bahwa ia masih mungkin untuk jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara, Daud meminta Allah untuk menilainya. Ia percaya Allah adalah hakim yang adil. Allah pasti mampu menilai integritasnya dengan tepat dan benar. Daud juga memohon belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkannya, karena ia menyadari betapa rentan hidupnya meskipun ia berusaha hidup berintegritas. Saudara-saudara, bagaimana Daud membangun integritasnya? Daud membangunnya bukan dari kapasitas kepemimpinannya,
prestasi atau karakternya. Ia membangunnya di dalam Tuhan, di dalam kasih setia dan kebenaran Tuhan. Ini artinya integritas Daud bukan didasarkan pada kemampuan dirinya, melainkan pada kasih dan kebenaran Tuhan. Hal ini saudara akan menjadi penghiburan sekaligus dorongan bagi kita dalam membangun integritas kita. Bagaimana kita akan membangun integritas kita sebagai anak Tuhan yang adalah harapan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Allah memberi kita karunia, talenta, kesempatan, peluang untuk belajar dan melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan semuanya itu adalah cara Allah mengasah dan memperlengkapi diri untuk memperlihatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dapat berbuat dalam banyak hal. Ketika saudara hidup yang kita jalani ini, kita mampu untuk berbuat dan bertindak, bukan hanya harapan, impian, dan cita-cita yang tercapai, tapi lebih daripada itu, Allah akan menambahkan lebih dari yang kita pikirkan. Karena itu gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan saudara, peluang, karunia, dan talenta untuk membangun relasi baik dengan Allah, dengan segala kegiatan-kegiatan yang kita rasakan. Biarlah semua yang ada dalam diri kita, jadikan itu sebagai sarana dari Tuhan untuk melihat kemurahan Tuhan, dan mari memperlengkapi diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diharapkan, sehingga hidup kita berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Lindungi, sertai, dan kuasai kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan berkati. Juga Tuhan beri selalu semangat, gairah menjalani hari-hari kehidupan sampai kami dapat mengakhiri tahun 2022 ini. Bapa, Engkau terus menopang kami dalam pergumulan, dan Engkau memberkati ketika kami menikmati kasih-Mu, dan Engkau sempurnakan agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Para pelayan-Mu, para orang tua kami, Tuhan berkati. Juga saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Biar kami hidup dalam kedamaian dan sukacita Tuhan. Bapa, ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, salam sehat.